Kira-kira menurutnya kakak bagaimana melihat kondisi pramuka penegak pandega? Sekarang ini kita melihat sebenarnya bisa dikatakan sebagai situasi yang blessing in Pramuka disguise. penegak pandega itu bisa saja di tengah pandemi ini dibatasi untuk berkegiatan. Kira-kira ada nggak nih tips dan walaupun di masa pandemi ini jangan sampai Ana kira-kira apa yang spesial dari pramuka penegak pandega ini? Kenapa sehingga Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Setuju ya Kak Ya. Anang ya. Tapi sebelum kita lanjut Kak, Ya, saya ingin bertanya kepada kakak yang di depan saya ini. Saya ingin bertanya tentang asalnya Gus depannya dari kakak dari Dewan Kerja. Tidak mungkin langsung bawa langsung ke Dewan Kerja, tentu melalui proses terutama di Gus depannya masing-masing. Bisa dijelaskan kayak dari Gus depan mana, kemudian dari perwakilan kuartir daerah mana, supaya kita bisa tahu, bisa jelas tentang bagaimana sih prosesnya bisa menjadi Dewan Kerja Nasional. oh saya dulu. Kalau saya dari Gus Depan, namanya Gus Depan Ramasinta. Ramasinta itu adalah Gus Depan yang ada di SMA Negeri 1 Raha. Raha adalah salah satu kota di Sulawesi Tenggara. Ibu kotanya Kabupaten Muna. Saya dulu lahir dan besar di sana. Gus Depan juga di situ. Awalnya setelah bergus Depan di tahun 2013 kalau tidak salah. Iya, 2013 saya terpilih di ketua DKC di cabang Muna. Setelah itu sampai dengan tahun 2015 saya lanjutkan kuliah di provinsi di Kota Kendari. Kemudian bergabung di Gus Depan di Universitas Haloleo. Kemudian di rencananya maksud saya, kemudian ikut seleksi di Dewan Kerja Daerah sampai dengan periode 2018 berakhir. Di 2018 akhir bulan Desember kita ikut seleksi Dewan Kerja Nasional. Bukan Desember, bukannya dekat-dekat akhir November, pelantikannya Desember. Di 2018 akhir ikut seleksi dan alhamdulillah menjadi Dewan Kerja Nasional sekarang gitu. Kak Pak Peda nih. Iya, jadi kalau Pak Peda karena nama akrabnya Pak Peda ya, pastinya berasal dari kuartir daerah Papua, dari kuartir cabang Kota Jayapura. Gugus depannya dari SMK Negeri 1 Jayapura. Kebetulan saya kuliahnya di Jakarta di kampus daerah Cana. Tapi pas selama di Jayapura aktif dan masuk di Dewan Kerja itu mulai tahun 2013 selepas Remunan Nasional di Papua. 2013 awalnya di Dewan Kerja Ranting sebagai sekretaris. Setelah itu di Dewan Kerja Cabang Kota Jayapura jadi anggota bidang kegiatan. Setelah itu jadi wakil ketua di tahun 2018 bulan November. Sama kayak Kanang, kita sama-sama ikut seleksi di periode DKN 2018 sampai 2023. Kebetulan sekarang menjadi anggota bidang pembinaan pengembangan. Wah, luar biasa sekali ya Kak. Walaupun kita ketahui kedua kakak kita ini berasal dari daerah namun mampu berorganisasi di tingkat nasional ya. Sekedar informasi juga Kak, saya juga anggota Dewan Kerja Cabang di Kota Makassar. Oh iya. Nah, berbicara terkait Dewan Kerja nih Kak, seperti yang kita ketahui juga pengalaman saya terkait dengan teman-teman saya yang berdewan kerja, begitu banyak kakak-kakak ini yang meninggalkan gugus depannya Kak. Dia fokus bina satuan namun melupakan bina diri yang pertama. Nah, bagaimana menurut Kak Anang terkait hal itu Kak? Oke, ini fenomena yang hampir dewan kerja yang kalau mendengar informasi ya banyak yang terjadi seperti itu, tetapi tidak semua. Kadang merasa mungkin lebih asik ketika berdewan kerja daripada di gugus depan kan, tapi lagi-lagi tidak akan menjadi dewan kerja kalau tidak memiliki gugus depan. Itu sebenarnya bagian dari memerankan tanggung jawab
Dan kalau sudah bicara tentang tanggung jawab adalah bicara tentang kesadaran diri. Nah, dan itu yang kadang ruang privasinya orang yang kadang kita sulit membendung itu. Paling sebatas kita mengingatkan, kamu ingat bahwa kamu itu adalah gugus depan, jangan hanya terfokus di Dewan Kerja. Memang ada tanggung jawab besar di situ, tetapi ingat tanggung jawab kita sebagai anggota Dewan Kerja adalah membesarkan juga gugus depan. Nah, yang konkret solusinya sih sebenarnya karena kita Dewan Kerja berarti kita akan akrab dengan aturan-aturan. Aturan itu luangkanlah waktu untuk mengkaji aturan secara tidak langsung, bisa mengingatkan, mereminder teman-teman bahwa gugus depan kamu gimana gugus depannya, jangan lupa di ibaratnya turun gunung dulu buat mengurus gugus depannya, supaya keseimbangan antara tanggung jawabnya di gugus depan dan Dewan Kerja itu bisa berjalan beriringan. Mungkin kalau bisa dipresentasikan tanggung jawabnya 100% bisa dibagi 40 ke gugus depannya, 60 ke Dewan Kerjanya, atau misalnya 50-50, tergantung bagaimana memanage waktu. Tinggal kalau misalnya dirinya, makanya saya bilang tadi, kalau misalnya dalam dirinya orang itu sendiri tidak memiliki kesadaran, susah. Tapi kalau dia orang yang bertanggung jawab, punya kemampuan manage waktu, saya pikir bukan persoalan untuk mengimbangi tanggung jawabnya antara gugus depan dan Dewan Kerja. Begitu. Jadi pada dasarnya harus beriringan ya Kak, harus berjalan keduanya, membagi waktu dengan tepat, Iya. supaya kegiatan-kegiatan baik di Dewan Kerja maupun di gugus depan sendiri itu tidak sama sekali dilewatkan seperti itu ya Kak. Iya, betul. Nah, berbicara terkait pandangan ke depan nih Kak, karena ke depannya pastinya kita akan menghadapi masa adaptasi kebiasaan baru. Kira-kira menurut Kak Selvi secara pribadi, kira-kira apa harapannya Kakak untuk ke depannya pada area pola pembinaan Pramuka Pandega dan Pandega ini Kak? Harapan Pak Peda dan harapan banyak teman-teman yang lain pastinya makin ke depan berarti makin banyak hal-hal yang kita pelajari gitu kan. Apalagi dengan adanya pandemi ini banyak hal baru lah yang dieksplor. Jadi pokoknya teman-teman jangan capek untuk belajar, karena belajar untuk hidup untuk belajar. Mempersiapkan diri, terus jangan malu untuk mengumpulkan sharing sama senior pun. Jadi belajar dari pengalaman, bahkan sekarang pun untuk belajar banyak hal itu udah banyak medianya gitu kan. Dari pengalaman orang kita bisa baca buku ataupun melalui internet gitu kan. Dan yang pasti kita jangan stuck pandangannya cuma di Indonesia saja kan. Gerakan pramuka ini ada di seluruh dunia gitu. Kita bisa belajar dari teman-teman, kita bisa lihat yang ada di dekat kita lah, di dekat Indonesia. Mungkin teman-teman di Malaysia seperti apa mereka, pola pembinaan pengembangannya seperti apa, kita bisa sharing sama mereka. Bahkan kan mereka bahasanya itu masih ada yang pakai bahasa Melayu gitu kan, jadi mungkin lebih memudahkan kalau memang masih terbatas menggunakan bahasa Inggris gitu kan. Cuma memang teman-teman, bahasa itu kunci untuk kita bisa menjelajahi dunia. Jadi saya sendiri ngajak teman-teman semua untuk mari kita sama-sama belajar mencintai bahasa Indonesia, dan kita juga harus tetap bisa menguasai bahasa asing supaya kita jangan dikuasai sama orang luar. Biasa kan itu teman-teman bisa lihat itu pandangan-pandangan dari rekan-rekan di luar. Terus mungkin seperti kita rekan-rekan dari Dewan Kerja Nasional pun membuka kesempatan buat rekan-rekan seperti peserta sidang paripurna nasional dengan menghadirkan rekan-rekan dari APR. Jadi mungkin bisa sharing gitu kan, kegiatan-kegiatan internasional tuh apa saja sih. Bahkan yang perlu kita ketahui, ternyata kegiatan-kegiatan yang dilakukan sama teman-teman di tingkat internasional pun, kita teman-teman di Indonesia tuh sudah banyak melakukan aktivitas-aktivitas itu, tapi memang kurang publikasi. Dan senangnya saya, mungkin teman-teman di sini juga media pemberitanya tuh aktif sekali kan. Jadi mungkin kegiatan-kegiatannya bisa di-sharing supaya sampai ke WOSM
supaya ketahuan halo kita teman-teman di Indonesia banyak nih aktivitas-aktivitasnya. Kita juga tidak kalah sama teman-teman di luar negeri gitu kan. Jadi jangan belajarnya cuma ngelihat oh teman-teman di daerah ini begini. Jangan cuma terbatas sama di daerah aja, kita harus sampai ke luar gitu. Jangan malu-malu bertanya sama teman-teman yang lain, sharing sama mungkin teman-teman dari Racana yang lain, bisa kan banyak Racana di Indonesia, bisa sharing di Racana kalian di daerah ini seperti apa kegiatannya, teman-teman di Dewan Kerja cabang, mungkin kakak dari Dewan Kerja cabang Kota Makassar seperti apa, mungkin beda gitu sama teman-teman di Dewan Kerja cabang Kota Jayapura atau teman-teman Dewan Kerja cabang di daerah lain gitu kan, supaya bisa sharing, bisa saling tukar pikiran, pandangan gitu kan, dan jadi tahu apa yang akan dilakukan, dikelola di baik di Racananya, di Dewan Kerjanya dan di gugus depannya, seperti itu sih kak. Ya, jadi wawasan ya kak, Iya, yang harusnya lebih diperluas lagi supaya kita tidak tertinggal dari Tidak tertinggal. apa yang terjadi saat ini. Jadi begini kak, ini kan kita masih berada dalam posisi di mana kita tidak bisa terlalu banyak beraktivitas. Tentunya itu menjadi suatu penghambat bagi kita dalam melakukan kegiatan-kegiatan khususnya kepramukaan. Jadi yang ini saya tanyakan kepada kak ini, apakah ada regulasi atau persiapan dari Kuartir Nasional terkait masalah kebijakan, entah itu kebijakan atau aturan untuk kedepannya seperti apa? Kan kita tidak tahu COVID kapan berakhir. Kemudian apakah ada kebijakan-kebijakan sehingga memudahkan kami mungkin sebagai anggota Pramuka Penegak Pandega untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Kalau yang kebijakan lebih kepada informasi secara umum di 34 provinsi, 34 provinsi daerah. Di bulan Oktober, di bulan Oktober saya ingat itu ada surat edaran yang intinya itu kuartir daerah kuartir cabang dan tingkatan pramuka di bawahnya bisa melaksanakan kegiatan tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan dan situasi pandemi di zona daerahnya masing-masing, dengan tetap berkoordinasi yang di awal saya sampaikan, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di daerahnya. Nah, dari situ sebenarnya kita berarti sudah bisa melaksanakan kegiatan. Yang penting teman-teman bisa kondisikan, bisa melihat situasi dan bagaimana pelaksanaannya, tidak melanggar protokol COVID, dan kesehatan menjadi prioritas utamanya teman-teman sebagai pelaksana kalau mau dilaksanakan secara tatap muka. Mungkin seperti itu. Jadi sebenarnya ini kak kembali ke daerahnya masing-masing ya. Iya. Namun dalam berkegiatan tentunya kita tetap memperhatikan protokol Iya. kesehatan. Nah, berbicara terkait kebijakan nih kak ya. Kemarin juga Kuartir Nasional sudah mengeluarkan himbauan silahkan berkegiatan, silahkan berkegiatan tetap muka, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Bagaimana terkait dengan pola mekanismenya kak? Apakah nantinya Kuartir Nasional akan mengeluarkan pedoman-pedoman untuk berkegiatan di tengah pandemi, ataukah kita tetap bercermin di pola mekanisme pembinaan yang ada untuk saat sekarang ini? Kalau yang secara umum biasanya kan ada berbagai organisasi, kemudian lembaga-lembaga memiliki pedoman khusus untuk melaksanakan kegiatan. Memang di Kuartir Nasional belum ada panduan khusus, misalnya pramuka berkemah dengan protokol kesehatan, itu kan belum. Tapi itu sudah ada yang mewacanakan dalam Satgas pun itu kalau tidak salah sedang meramu itu semua untuk dimuat dalam bentuk tertulis dan bisa disampaikan kepada teman-teman pramuka supaya mau kegiatan yang tetap online kayak misalnya pramuka dalam yang berkemah itu bisa ada panduan-panduannya. Mungkin harus mencuci tangan dulu, masuk tenda harus dibersihkan dengan seperti apa, itu nanti akan dituangkan dalam guideline yang akan dibuat. Setuju atas jawabannya, tapi seperti kita ketahui pramuka penegak itu banyak di SMA ya kak. Ya, terkait masalah mungkin ekstrakurikulernya ya kak. Tapi seperti kita ketahui di SMA itu masih sistemnya via daring. Bahkan ada teman-teman dari sekolah saya dulu, bagaimana sih caranya kita merekrut anggota padahal kita dilarang ke sekolah, apalagi berkemah misalnya. Jadi apakah ada metode khusus untuk melakukan perekrutan yang intinya bisa dilakukan secara daring atau bagaimana kak? Kalau bilang bisa. Jadi kan situasi pandemi seperti ini
memberikan akselerasi kepada kita untuk baik itu berkegiatan atau melakukan sistem rekrutmen. Justru masa-masa pandemi seperti ini kita diberikan peluang dengan kemajuan teknologi digitalisasi untuk merekrut dengan segmen yang jauh lebih luas. Kalau teman-teman menyadari, pramuka baru-baru ini sangat booming, gerakan pramuka, yang dimana pas HUT pramukanya dilaksanakan secara online. Dan orang sekarang di masa itu ketika HUT yang di bulan Agustus tanggal 14 Agustus itu paling sering memegang handphone, paling aktif di media sosial, mau tua, kemudian generasi senior, saya tidak bilang tua ya, generasi senior kita, mereka sangat akrab dengan teknologi, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube apalagi, itu memberitakan tentang gerakan pramuka yang dibuka langsung oleh Bapak Presiden. Setelah itu ada kegiatan-kegiatan satgasnya pramuka, kemudian banyak kegiatan-kegiatan yang upacara Sumpah Pemuda kemarin dilaksanakan. Itu semua terpublikasi secara baik di media sosial. Meskipun mungkin kalau dibilang 100% tidak juga. Tetapi setidaknya benar-benar telah memberikan blow up ke gerakan pramuka bahwa oh ternyata pramuka ini besar. Ditambah lagi beberapa kuartir daerah yang baru saja melakukan pemilihan dan pelantikan yang dimana para tokoh-tokoh nasional atau tokoh-tokoh di daerah mereka yang kita anggap mereka adalah selegram itu terpilih menjadi ketua kuartir daerah. Nah pertanyaan publik, mengapa mereka mau menjadi ketua pramuka? Yang tadinya mungkin pramuka dianggap hanya bertepuk tangan, pasang tenda, bakar api unggun. Ternyata itu semua nol besar. Tidak hanya seperti itu saja. Nah citra yang terbangun di media seperti ini adalah kesempatan bagi gerakan pramuka, khususnya teman-teman yang mau melakukan rekrutmen atau kegiatan yang melibatkan atau mau menarik minatnya orang yang bukan pramuka. Kita coklatkan mereka karena sudah terprovokasi mindsetnya bahwa oh pramuka bukan hanya bikin saja kan, tepuk-tepuk pramuka, tetapi ada sesuatu yang besar di balik pramuka karena banyak orang besar, tokoh-tokoh besar yang mau berkecimpung di gerakan pramuka. Berarti ada apa kan? Nah, kesempatan itulah yang kita tangkap. Teman-teman kalau menanyakan apakah bisa melakukan rekrutmen, sangat bisa melakukan rekrutmen melalui daring. Tinggal polanya saja yang dibuat interaktif dan inovasi-inovasi metode-metode seleksinya. Misalnya direkrut orang yang harus menjawab soal secara online menggunakan kuis online. Itu secara tes tertulisnya. Yang tadinya mungkin harus mengisi kertas, teman-teman bisa membuat aplikasi yang sudah ada, maksudnya aplikasi yang sudah ada. Para pesertanya bisa mengisi di situ. Itu baru tahap mengisi soal-soal, tahap potensi akademik lah istilahnya begitu, administrasi. Tahap-tahap yang lain misalnya mau interview, bisa saja. Banyak sekali sekarang perusahaan-perusahaan yang melakukan rekrutmen dengan metode seperti itu. Banyak sekali yang interaktif, kreatif caranya. Masa gerakan pramuka tidak bisa melakukan mengamati, tiru, dan modifikasi? Sehingga ada pola baru di gerakan pramuka kan? Dengan seperti itu orang akan makin interaktif. Oh ternyata memang pramuka ini menarik. Itu yang kita kejar, kita tangkap peluang itu dan kita implementasikan. Jangan batasnya kita sebatas diskusi, besok paginya, malamnya diskusi, pagi besok tidak ada eksekusi. Jadi itu tidak jalan. Jadi kalau sudah dipikirkan, matangkan metodenya, sudah ada hal yang kreatif, inovatif yang bisa dilaksanakan, jalankan, jangan ditunda. Dan itu sangat memungkinkan dan menghemat biaya, apalagi kan hanya modal gadget, laptop, internet, selesai bola-bola semua bisa dilaksanakan. Nah, jadi pada intinya Kak, kita khususnya pramuka penegak Pandenga jangan berhenti berkarya untuk terus bergerak. Jangan menyempitkan pikiran bahwasanya pramuka itu kuno, hanya sekedar tepuk tangan, berkemah dan lain sebagainya. Iya. Nah, betul sekali ya Kak Fajar. Jadi pemanfaatan teknologi itu harus betul-betul dimaksimalkan, khususnya bagi kita bagi pemuda. Jangan sampai kita istilahnya gaptek lah ya Kak. Jangan sampai kita ketinggalan hanya sekedar mungkin di rumah tidak beraktivitas padahal laptop ada di depan mata. Jadi jangan hanya karena pandemi kita berhenti untuk berkarya. Kalau boleh sedikit kepo nih Kak, terkait kondisinya DKN saat ini, terlebih kemarin Kuartir Nasional mengeluarkan tayangkan nanti ya. Iya. Oke. Semoga saya menjawab tidak sensitif dan bisa menjelaskan. Jadi sekedar memperkenalkan juga Kak, di sini ada produk kami sebagai salah satu bentuk bukan sesuatu yang improvisasi lah di masa seperti ini, tidak diam mengusulkan proposal di